Assalamualaikum Lur. Tadi tuh terpaksa di stop sebentar live-nya. Ternyata mengapa saya live pakai akun sedekah sendal? Setelah saya cek akun Esopamenan tidak bisa live karena diblokir oleh Facebook. Diblokir di Facebook karena kalau keterangannya tuh saya melanggar ketentuan kebijakan postingan Facebook. Setelah dicek, postingan yang dianggap melanggar itu terjadi setahun yang lewat, dari Maret, April, Februari, Agustus 2019. Kalau kita cek, berarti itu masa-masa kampanye Pilpres. Apakah Facebook bisa dikatakan netral? Jawab sendiri dulu. Itu makanya menggunakan akun sedekah sendal untuk live. San, tidak bisa muncul ya? Mana ngutang-ngutang dewek nih? Tidak bisa tampil di kamera. Tidak mau. Tidak ada jawaban dari tamu. Iya, udah muncul di pengaturan awak tuh mungkin tidak son. Nah, tidak mau. Allah. Tadi alhamdulillah pas sholat Jumat tadi jemaah udah mulai banyak. Kalau sebelum muncul corona itu saf sampai ke barisan paling belakang masjid, saf paling belakang. Tadi setengah lebih, 3/4 saya kira. Alhamdulillah. Beberapa kawan yang kemarin tidak pernah nampak di masjid sekarang mulai nampak. Ada Bang Yudi Bims, partner jualan madu, partner jualan lampu tiup, dan segala partner. Yang penting usaha halal, tidak meras orang, tidak ya, ikhtiar. Kita diwajibkan ikhtiar yud. Perkara hasil tuh bukan wilayah kita, karena Allah maha kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah, itu kata Ustaz. Tadi sebagian ya rasa-rasa tidak corona lah rasanya. Ada yang pakai masker, ada yang tidak. Ngopi lho.
manfaatnya gara-gara corona nih durasi di dunia maya itu semakin tinggi. Mau ndak mau, suka ndak suka. Kemarin sempat ngobrol sama kawan manajer area Sari Roti, Ustadz Toha. Ternyata aplikasi Zoom dengan aplikasi Teams itu booming sampai aplikasi Zoom itu ada fiturnya yang berbayar. Sebelumnya tidak berbayar, sekarang berbayar. Itu cocok untuk pertemuan dalam jumlah besar antara rapat-rapat pimpinan karyawan atau guru dengan murid. Kalau kita ini tidak ada payah, karena tidak ada yang dipromosikan, saya promosikan buku ini loh. Ini buku yang mengupas tuntas sejarah Umar bin Khattab sebelum masuk Islam hingga akhir hayatnya. Nah, jadi dulur kalau baca buku biografi Umar bin Khattab ini bisalah kira-kira dibandingkan dengan satu tokoh di negara Indonesia ini yang banyak diklaim oleh sekelompok orang bukan meniru, yang sifatnya seperti Umar bin Khattab. Allah, luar biasa itu. Tapi pas baca buku ini kemarin, raso-rasonya tidak ada kena. Kalau Umar bin Khattab tuh lor, dia ngasih bantuan itu di malam hari, menggendong sendiri karung gandum dan diserahkan ke warga tanpa pengawalan. Mungkin bahasa sekarang ini tanpa pencitraan lah ya. Dia cuma ditemani seorang sahabatnya yang juga pengawal pribadi. Kayak gitulah kira-kira bahasa sekarang. Bukan main lempar. Umar bin Khattab tuh ngasih bantuan ke rakyat ini tidak ada main lempar macam ini, tidak ada. Jadi kalau dibilang dengan Abu Bakar itu antara bumi dan langit. Tapi entahlah, masih banyak juga yang percaya. Dia apa kan? Halo. Ini ruangan ini sudah teken kontrak kemarin, akan dijadikan studio. Jadi seperti obrolan panjang dengan Ustadz Wilson beberapa hari yang lewat. Bayangkan nelpon 2 jam. Gila, luar biasa. Kalau tidak ngomongan serius itu tidak mungkin. Percakapan telepon tuh 2 jam itu tidak mungkin. Orang pacaran beda sampai 2 jam bercakap non-stop. Jadi di Jambi khususnya Batanghari, kita memang membutuhkan ruang. Kita memang membutuhkan satu media, satu acara terstruktur masif yang memanfaatkan dunia digital seperti talk show. Kalau kita tengok di YouTube
ada ILC yang digagas oleh Karni Ilyas di acara TV One, ada podcastnya Deddy Kobuzer. Nah, jadi ya tidak mesti kalau menyamai orang-orang hebat itu bukan tidak bisa, banyak faktor. Cuma setidaknya kalau orang-orang di Jakarta bicara di level atas dengan narasumbernya orang-orang atas, kita cukuplah bawa tukang rakyat jelata. Ada yang tukang sol, ada yang buruh karet atau buruh sawit, pedagang kaki limo, sopir angkot, guru honorer, bahkan wartawan sekalipun. Dengan membawa narasumber-narasumber itu, kita hadirkan topik-topik pembahasan-pembahasan yang menyentuh persoalan akar rumput, menyentuh persoalan masyarakat. Jadi dari obrolan-obrolan itu kita bisa menginventarisir persoalan-persoalan yang akan kita bawa ke calon bupati dan calon gubernur. Karena sampai hari ini lur, satu calon bupati pun dan calon gubernur pun di Jambi ini yang sudah menyampaikan ke masyarakat banyak, ke khalayak umum, apa yang nak diperbuatnya kalau jadi pemimpin di Batanghari dan di Jambi, visi misinya apa. Sudah tuh ruang ini kita sediakan untuk orang-orang yang punya mental, berani bercakap, jangan cuma bisa posting pakai akun palsu. Kalau jantan kita bercakap di forum ini. Ya. Karena sejak pemilihan bupati dan pemilihan gubernur itu, kita bukan mencari musuh. Namanya dinamika politik. Persaingannya wajar-wajar, Pak. Hah? Iya, jaringan mah. Persaingan politik wajar-wajar. Setiap tim sukses pasti menginginkan kandidatnya menang, tapi dengan cara-cara yang beradab dan elegan, ya Bang ya. Elegan. Bukan memfitnah orang pakai akun palsu. Akun palsu udah kena. Tidak mau masuk son. Nah, diterima nah permintaan untuk gaun sana apa? Tidak mau son. Gagal terus. Coba periksa di tuh. Notifikasi Facebook awak tuh.
Ini katanya jawabannya tidak mau nerimo, temannya tidak akan dapat nonton bila dipilih, tidak mau. Mungkin ada settingan yang belum pas mungkin. Biarlah untuk sekarang ini saya ngoceh-ngoceh dewean ada apa lah. Yang penting ada yang dengar. Tidak ada jawaban dari tamu video secara langsung. Nah, mana settingan? Sudah, terima. Nolak. Mana? Bingung juga kita. Dadambuh nyesan, namuh. Kami berdua saya di ruangan gua. Dadambuh. Dan alhamdulillah berkah bulan Syawal saya bersepakat dengan Bang Sopian akhirnya kami membuat satu media online detikjambi.com. Beliau sebagai pimpinan perusahaan dan saya membantu-bantu lah di redaksi. Kita akan sinergikan antara media online, kemudian YouTube, kemudian IG, Facebook, multi platform. Nanti kita juga akan melibatkan banyak pihak untuk bersama-sama membesarkan media ini, karena keinginan saya semua orang bisa menjadi bagian dari pengawasan, bukan pengawasan lah ya, pokoknya berpartisipasi untuk kemajuan Batanghari. Karena membangun daerah itu bukan hanya dengan dana APBD baik. Semua masyarakat dengan berbagai profesinya mempunyai hak dan kewajiban untuk menjadikan Batanghari lebih baik. Saya yakin semua kita sepakat dengan itu. Masih sangat banyak ruang bagi media untuk berkontribusi di dunia jurnalistik untuk Batanghari. Yang darimu yang dikirim. Ini sudah berapa menit nih? Oke lor, lain waktu kita lanjutkan lagi lor. Mudah-mudahan bisa terprogram, terjadwal, dan kami bisa menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Kami bisa menghadirkan akar-akar rumput, menghadirkan masyarakat, menghadirkan orang-orang yang selama ini suaranya tidak sampai ke pemegang kebijakan publik. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ridho. Semoga rahmat Allah menyertai kita semua.